Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi notasi pembentuk himpunan. Jadi pada dasarnya notasi pembentuk himpunan itu adalah penulisan anggota himpunan ke dalam simbol-simbol matematika. Jadi bentuk umumnya seperti contoh nomor 1 ini. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Jadi kita bahas nomor 1 dulu. Misalkan ada soal tentukan anggota himpunan dari, ini dibaca X dengan syarat 2 kurang dari atau lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 8 X anggota bilangan genap. Jadi garis lurus ini dibaca dengan syarat ya, diingat-ingat. Kemudian untuk yang seperti E ini dibaca bilangan. Jadi kalau saya ulangi, X dengan syarat 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 8 X anggota bilangan genap. Seperti itu. Jadi bagaimana cara menentukan anggotanya? Jadi gampangnya seperti ini. Kita perhatikan dua bilangan di sini, 2 dan 8. Jadi ini merupakan batas sebenarnya. 2 ini adalah batas terkecil dan 8 batas terbesar. Dengan X itu bilangan genap. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini, saya tulis di sini bilangan genap itu kan dimulai dari 2 ya. Kemudian 4, 6, 8, 10 dan seterusnya seperti ini. Maka kalau kita lihat batas 2 dan 8, kita bisa lingkari di sini. Batasnya 2 dan 8. Maka yang dimaksud dari notasi pembentuk himpunan soal nomor 1, anggotanya berarti 4 dan 6. Ya, jelas ya? Jadi 4 dan 6. Jadi 2 dan 8 ini adalah batas. Jadi anggota yang dimaksud dari soal nomor 1 tengah-tengahnya. Tapi ada tapi di sini, karena di sini menggunakan kurang dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya. Kalau yang sini kan tidak ada. Maka nanti 8 juga termasuk anggotanya. Jadi kalau kita tulis anggotanya ya 4, 6 dan 8 juga termasuk. Seperti ini. Ya. Kenapa 2 tidak termasuk? Karena di sini tandanya bukan lebih kecil sama dengan, hanya lebih kecil saja atau kurang dari. Kalau ini kan kurang dari sama dengan. Jadi kalau ada sama dengannya, berarti anggota itu juga termasuk dalam himpunan. Jelas ya? Oke. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2, X dengan syarat X lebih besar sama dengan 3 X anggota bilangan ganjil. Ini beda sedikit dengan nomor 1. Jadi kalau untuk nomor 2, anggotanya itu seperti ini. Jadi kita lihat, kalau yang di contoh nomor 1 batasnya kan 2 dan 8 ya. Kemudian yang di sini batasnya cuma satu bilangan saja, yaitu 3. Jadi di sini kita perhatikan X lebih besar sama dengan 3. Ya, X lebih besar sama dengan 3. Yang mana X ini merupakan anggota dari himpunan yang dimaksud. Seperti itu. Jadi cari yang lebih besar dari 3 dan termasuk bilangan
ganjil. Maksudnya seperti itu. Saya ulangi, cari anggota yang lebih besar dari 3, ya, jelas ya. Dan itu termasuk bilangan ganjil. Dan karena di sini ada tanda sama dengan, berarti juga 3 tergolong dalam himpunan tersebut. Jadi kalau kita tulis 3 gitu ya. Kemudian 4 tidak termasuk karena bukan ganjil. Jadi kita tulis 5. Kemudian 7, 9 dan seterusnya. Titik-titik ya. Ini menandakan seterusnya. Ada anggota himpunan yang lain dan itu bilangan ganjil. Kenapa ini seterusnya? Karena batasnya cuma 3, lebih besar sama dengan 3. Jadi 3, 5, 7, 9 ya, 11 dan seterusnya. Kalau misalkan di sini tidak ada sama dengannya, maka 3 tidak tergolong anggota himpunan. Jadi dimulai dari 5 saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut yang nomor 3. Jadi nomor 3, diketahui himpunan yang anggotanya 6, 8, dan 10. Buatlah notasi pembentuk himpunan. Jadi ada 3 anggota ini. Kalau bagaimana caranya kalau ini dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan? Maka caranya adalah kita lihat dulu anggotanya ini 6, 8, dan 10. Ini tergolong bilangan apa? Bilangan genap. Ya, hampir sama dengan contoh nomor 1 sebenarnya. Ini bilangan genap. Jadi bisa ditulis seperti ini. X ya, karena ini ada batas 2 batas, jadi ditulis batasnya 2 di sini. X dengan syarat gitu. Bisa ditulis 5 gitu ya. Lebih kecil dari X. Karena di sini anggotanya yang terbesar 10, berarti lebih kecil dari 11. Seperti ini. Kemudian X anggota bilangan genap. Kurang lebih seperti itu. Jadi batas terkecilnya itu adalah 5, terbesarnya 11, dan ditulis di sini bilangan genap. Atau juga boleh seperti ini. Jadi banyak cara penulisan notasi pembentuk himpunan untuk soal nomor 3. Bisa dengan seperti ini. Jadi X dengan syarat kita tulis saja 6. 6 lebih kecil sama dengan X. Kemudian lebih kecil sama dengan 10. Seperti ini. X anggota bilangan genap. Seperti itu. Jadi banyak cara untuk penulisan notasi pembentuk himpunan. Contohnya ini bisa dibuat 2 contoh notasi pembentuk himpunan untuk soal nomor 3. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.